Jumpa kembali kita dalam pelajaran sosiologi. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat melaksanakan daringnya. Sebelum melakukan aktivitas, Ibu selalu ingatkan kalian harus berdoa terlebih dahulu agar aktivitas kalian dalam sehari itu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan lupa kamu harus sarapan supaya aktivitas kamu bisa kamu laksanakan dengan nyaman. Ayo, mari kita mulai belajar. Oh, tetapi ingat dulu bahwa saat ini pengaruh virus COVID-19 masih melanda di negara kita dan pengaruhnya itu sudah sangat meluas. Maka Ibu ingatkan kamu harus tetap menjaga protokol kesehatan. Ingat 5M. Yang pertama adalah memakai masker. Saat ini Ibu anjurkan kamu selalu memakai masker dimanapun kamu berada. Yang kedua, mencuci tangan sebelum atau sesudah beraktivitas. Karena dari tanganlah virus itu mulai menyebar. Yang ketiga, usahakan untuk menjaga jarak apabila kamu bertemu dengan orang lain. Yang keempat adalah menghindari kerumunan. Jadi apabila kamu berada di suatu tempat dan tempat itu ramai, usahakan kamu menghindari tempat tersebut. Dan yang terakhir adalah diharapkan kamu mampu menghindari mobilitas. Mobilitas itu artinya perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi lebih bagus selama virus ini masih meresahkan, kamu tetap berada di dalam rumah. Selanjutnya materi kita pada hari ini adalah mengenai interaksi sosial. Interaksi sosial akan Ibu terangkan apa artinya di slide berikutnya. Biasanya interaksi sosial diawali dari hubungan dalam keluarga. Untuk memudahkan kamu semakin memahami materi ini, coba buka buku IPS kamu halaman 101 sampai 104. Oke? Ada 3 hal yang Ibu harapkan dari kalian setelah kalian melihat video pembelajaran yang Ibu tampilkan. Yang pertama, Ibu harap kalian mampu menjelaskan apa arti dari interaksi sosial. Yang kedua, kalian harus bisa menjabarkan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang keempat, kalian harus mampu menunjukkan 5 unsur pokok yang terlibat dalam komunikasi. Mari kita pembahasan yang pertama. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis. Sosial itu artinya hubungan antara sesama manusia. Hubungan sosial yang dinamis adalah hubungan timbal balik antar sesama manusia. Menurut seorang ahli sosiologi dari Indonesia yaitu Bapak Surjono Sukanto, ada 5 faktor yang mendasari terjadinya interaksi sosial. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi itu artinya meniru orang lain. Ini biasa dilakukan oleh para kaum remaja terhadap idolanya. Mereka mengidolakan seorang artis, lalu mereka mulai meniru perilaku dari artis tersebut. Misalnya model rambutnya, cara berpakaiannya, bahasa yang mereka gunakan. Yang kedua, melakukan identifikasi. Identifikasi ini mereka mengamati dan kemudian melakukan sesuatu untuk menjadi seseorang seperti yang mereka tiru. Yang ketiga adalah adanya perasaan simpati di dalam interaksi sosial tersebut. Simpati itu peduli terhadap masalah
yang dialami oleh orang lain. Contoh, ketika temanmu tidak hadir ke sekolah, maka kamu merasa kehilangan dan kemudian sepulang sekolah, kamu menelepon dia dan bertanya kenapa dia tidak hadir ke sekolah. Ternyata dia sakit. Itu artinya ketika kamu menelepon temanmu, kamu melakukan perasaan simpati kamu terhadap dia. Yang keempat adalah adanya rasa empati. Empati ini kelanjutan dari perasaan simpati. Jadi ketika kamu sudah telepon temanmu dan ternyata dia sakit, besoknya sepulang sekolah, kamu berkunjung ke rumahnya untuk memberikan semangat agar dia cepat sembuh. Jadi, apa beda simpati dengan empati? Simpati masih dalam perasaan kepedulian, menanyakan kabar. Empati di sini kamu sudah melakukan pengorbanan. Misalnya kamu datang ke rumahnya. Kamu datang ke rumahnya adalah bentuk pengorbanan kamu karena kamu berempati terhadap teman kamu yang sedang sakit. Yang kelima, ada sugesti di interaksi sosial. Sugesti ini adalah seseorang yang mempengaruhi orang lain sehingga orang yang dipengaruhinya itu ikut apa yang dia inginkan. Antara sadar dan tidak sadar, orang itu biasanya meniru atau melakukan apa yang diinstruksikan oleh orang yang melakukan sugesti. Jadi sugesti umumnya bersifat negatif. Oke, selanjutnya kita pelajari apa sih syarat-syarat dari interaksi sosial. Pertama, ada kontak sosial. Apa itu kontak sosial? Akan Ibu terangkan di slide berikutnya. Kontak sosial itu ada dua jenis. Kontak langsung, nih kamu langsung berhadapan dan berkomunikasi, berbicara, dan kontak tidak langsung. Artinya, ketika kamu berinteraksi secara tidak langsung, kamu menggunakan media. Contohnya adalah ketika kamu bertelepon dengan teman kamu atau keluarga kamu. Syarat yang kedua dari interaksi sosial adalah terjadinya komunikasi. Jadi, dua syarat terjadinya interaksi sosial, pertama adanya kontak sosial, yang kedua adalah komunikasi. Apa itu kontak sosial? Kontak sosial adalah hubungan antara satu orang atau lebih dengan orang lain ketika melalui atau melakukan komunikasi. Kontak sosial ada 3 jenis. Yang pertama, kontak sosial antar individu. Individu antara satu orang dengan satu orang lainnya. Yang kedua, antar individu dengan kelompok. Ini bisa kita contohkan ketika kamu berada di dalam kelas. Seorang guru berhadapan dengan murid-muridnya. Guru itu dalam bentuk individu, sedangkan murid-muridnya adalah dalam bentuk kelompok. Jadi ketika guru itu memberikan materi pelajaran kepada muridnya, berarti guru itu secara individu sudah berinteraksi dengan kelompok. Kelompoknya itu adalah murid-muridnya. Yang ketiga, interaksi antar kelompok dengan kelompok. Ini bisa kita contohkan antar dua kelompok yang berbeda, kemudian dia bertemu, melakukan diskusi atau musyawarah. Contoh yang lain bisa kita lihat dalam permainan sepak bola. Dalam permainan sepak bola ada sekelompok tim bertanding melawan kelompok tim lainnya. Ibu harap kamu sudah paham mengenai kontak sosial dan jenis-jenisnya. Nah, selanjutnya komunikasi. Komunikasi itu proses menyampaikan pesan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Menyampaikan pesan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Ada 5 unsur pokok dalam komunikasi. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan kepada pihak yang lain. Yang kedua adalah komunikan. Komunikator dengan komunikan berlawanan. Komunikan adalah orang atau
sekelompok orang yang menerima pesan dari komunikator. Yang ketiga, dalam komunikasi sudah pasti ada pesan yang ingin disampaikan. Yang keempat, ada media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Nah, seperti telepon itu adalah media. Surat juga adalah media. Nah, televisi juga adalah media dalam menyampaikan pesan komunikasi. Dan yang kelima adalah efek atau perubahan yang diharapkan setelah terjadinya komunikasi. Perubahan yang diharapkan setelah nyampainya pesan dari komunikator kepada komunikan. Terakhir, Ibu harapkan kamu bisa membuat satu kesimpulan dari materi yang Ibu tampilkan di dalam video pembelajaran. Nanti Ibu tempatkan di satu tempat kesimpulan yang akan kamu buat. Jadi pertemuan kali ini Ibu akan menambah nilai dalam dua bentuk. Satu adalah membuat kesimpulan. Yang kedua adalah mengajukan pertanyaan terhadap video yang sudah Ibu tampilkan. Kamu boleh memilih salah satunya untuk menambah nilai kamu. Boleh kamu membuat kesimpulan dengan melihat video ini dan boleh juga kamu bertanya dari video yang telah Ibu tampilkan. Oke? Untuk minggu depan, pertemuan berikutnya kita akan melakukan catatan. Ibu akan kirimkan catatan kepada kalian dan kalian boleh mencatatnya. Tetap Ibu ingatkan kalian harus mengikuti instruksi yang Ibu sampaikan di GCR. Dah, ini ada kata-kata bijak yang ingin Ibu sampaikan kepada kalian. Orang bijak itu belajar ketika mereka bisa. Sedangkan orang bodoh, mereka belajar ketika mereka merasa terpaksa. Ayo, kamu ingin dikatakan sebagai orang bijak atau orang tanda kutip? Jangan terpaksa ketika kamu belajar karena itu akan menjadi beban. Oke? Selamat berjumpa pada pertemuan berikutnya. Terima